Baik, selamat pagi semuanya ya. Karena saya ngambil video ini di waktu pagi, kita saat ini ada di materi perkuliahan Data Mining 2, program studi Teknologi Sains Data. Perkenalkan, saya Asif Ali Zamzami, dosen dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga yang diperbantukan untuk membantu mengajar mata kuliah di Data Mining 2 dengan topik Signal Processing. Kebetulan karena masih ada relasi ya yang terkait dengan topik riset saya. Jadi apa itu sinyal? Sinyal adalah sebuah bentuk gelombang yang bergetar dalam suatu rentang frekuensi. Ingat, sinyal itu gelombang, sama seperti suara, sama seperti cahaya, sama seperti apa namanya? eh Ya, itu definisi baru cahaya dan suara ya, untuk yang barusan saya ingat. Salah satu bentuk sinyal adalah suara. Ketika seseorang berbicara, hal ini menghasilkan sinyal tekanan udara. Telinga menerima perbedaan tekanan udara ini dan berkomunikasi dengan otak. Begitulah cara otak membantu seseorang mengenali bahwa sinyalnya adalah ucapan dan memahami apa yang dikatakan seseorang. Nah, untuk frekuensi yang bisa didengar oleh manusia itu ada batasannya ya. Itu ada sekitar berapa ratus hertz kalau nggak salah itu ya. Saya agak lupa juga hingga 20.000 hertz. Jadi untuk di luar itu berarti sudah tidak bisa didengar oleh manusia. Kalau di bawah dari yang bisa didengar oleh manusia namanya infrasonik, kalau yang di atasnya namanya ultrasonik. Nah, ini bagaimana prosesnya? Kita tidak terlalu membahas ini ya, karena ini sudah materinya ke biologi atau ke kesehatan. Jadi tentunya ada suatu organ ya, ada suatu sistem dalam tubuh kita dari sistem pendengaran itu yang bisa menyebabkan kita bisa mendengar itu dan informasi itu bisa kita kirim ke otak kita. Sehingga kita tahu, oh ini suara apa. Nah, atribut dari sinyal itu ada frekuensi, ada amplitudo, ada envelope, ada fase, ada bandwidth, ada modulation, ada signal to noise ratio. Pada umumnya, sinyal itu hanya ada tiga hal aja yang penting ya, frekuensi, amplitude, dan fase. Untuk envelope, bandwidth, modulation, and signal to noise ratio itu hanya apa namanya yang mendukung adanya sinyal itu. Jadi sinyal itu selalu terdiri dari tiga hal tadi, frekuensi, amplitudo, sama fase. Nah, untuk frekuensi itu seperti ini ya. Frekuensi lebih kecil tentunya panjang gelombangnya itu lebih besar, lebih apa namanya lebar seperti itu. Jadi satu frekuensi itu terdiri dari satu puncak dan satu apa namanya lembah ya, bukit dan lembah ya berarti ya. Nah, itu eh, dalam satu periode satu frekuensi getaran. Jadi selalu ada puncak dan selalu ada lawannya puncak tadi. Nah, frekuensi yang tinggi itu berarti frekuensinya ada banyak. Ya, contoh misalkan di gambar yang paling kiri 1 sekon 1 hertz berarti karena satu sinyal itu satu frekuensi itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Berarti itu bentuknya seperti itu, A dan B ya. Terus untuk yang kedua, dua lembah itu teman-teman bisa lihat ada puncaknya ada dua dan lembahnya ada dua. Dan yang ketiga berarti 3 Hz, tiga, puncaknya ada tiga, lembahnya juga ada tiga. Amplitude menunjukkan nilai maksimal ya dan minimal dari suatu sinyal. Nah, jadi teman-teman jika amplitudenya itu tinggi berarti sinyalnya apa namanya maksimal, apa puncaknya mencapai maksimal dari sinyal tadi. Dan jika rendah ya berarti puncaknya lebih kecil dan otomatis lembahnya juga lebih kecil. Jadi kuatnya sinyal itu adalah amplitude tadi.
Nah, envelope mengoutline amplitude dari sinyal. Dengan menggunakan envelope kita dapat mengetahui perubahan amplitudo dari sinyal digital. Ini kalau teman-teman lihat satu cekungan ini, sebentar saya soalnya tadi nggak bisa ya pakai kursor. Saya coba share lagi ya. Ya, jadi kita langsung dari sini saja supaya enak kalau untuk nulis-nulis. Jadi kalau teman-teman lihat ya ini masing-masing ini kan ada puncak dan lembah ya. Ya, masing-masing ini ada puncak dan lembah itu merupakan sinyal ya. Jadi satu sinyal getaran tadi. Tapi envelope itu yang dia itu sifatnya untuk mengetahui perubahan sinyal amplitude dari sinyal digital. Jadi kita bisa tahu eh, mana apa mana nanti yang akan diproses menjadi digitalisasi. Karena digitalisasi itu tentunya sinyal yang bisa diproses oleh komputer kita. Komputer kita hanya bisa mengenal binary ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Fase, fase itu adalah menunjukkan posisi dari sinyal pada suatu waktu. Dengan menggunakan fase, kita dapat mengetahui apakah ada perubahan pada sinyal. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat dari yang warna biru, itu dia itu merupakan sinyal sinus ya. Berawal dari sin 0 derajat, 0 derajat itu berarti di yang tengah itu pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu 0 derajat ya. Itu sin 0 derajat, maka posisi sinyalnya adalah di nol. Dan ketika nanti sinyalnya itu adalah 90 derajat, dia ada di posisi satu. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman masih melihat yang ini ya, ini 90 derajat di sini, 180 derajat di sini, 270 di sini, 360 di sini. Jadi pada dasarnya dalam satu frekuensi sinyal itu bentuknya seperti lingkaran begitu, 360 derajat. Gitu ya. Nah, untuk sinyal yang merah ini sebenarnya semi kosinus ya, karena kalau kosinus dari nol adalah satu. Jadi seharusnya titik awalnya ada di sini. Tapi karena dia ingin kita mengetahui bahwa ini bukan dari kosinus atau sinus, kita hanya ingin tahu fasenya saja. Berarti dia posisinya bebas ya, entah itu yang seperti ini, entah yang seperti kosinus, entah yang dan sebagainya. Yang penting ini adalah perbedaan dari posisi yang ada saat ini. Berarti kalau seperti ini misalkan kosinus ya, kalau kosinus kita bilang kosinus, berarti posisi awalnya ada di sini, berarti perbedaan sudut dari sinyal kosinus dan sinus adalah 90 derajat. Karena saat di posisi satu, kosinus satu, sinnya itu nilainya nol. Begitu juga sebaliknya ketika di posisi satu yang sin, sinyal yang kosinus di posisi nol. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya kosinus dan sinus itu adalah satu gelombang yang sama, hanya saja fasenya yang berbeda 90 derajat. Tuh. Nah, untuk bandwidth itu seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman di dunia Telkom selalu kan kita kan selalu pasti bicara tentang bandwidth. Bandwidth itu ibarat sebuah tol ya. Jadi tolnya kalau dia itu lebar, maka aliran arus dari mobil-mobil yang lewat itu kan otomatis juga cepat begitu ya. Semakin besar bandwidthnya, maka semakin lebar bandwidthnya, maka throughput itu adalah kecepatan pengiriman dari satu data ke data yang lain. Jadi mobil itu ibarat kecepatan mobil itu ibarat throughput yang bergerak. Sehingga kalau misalkan bandwidthnya itu besar, throughputnya otomatis lancar. Tapi apakah bandwidth yang besar itu selalu baik? Tidak, karena setiap peningkatan bandwidth itu selalu ada cost-nya, selalu ada harganya, dan juga mahal begitu. Jadi
Oleh karena itu selalu harus ada efisiensi. Maka ketika kita berada di tempat yang sepi penduduk, seharusnya tidak perlu untuk membesarkan bandwidth kita. Ini kalau kita bicara dari segi efisiensi dalam dunia telekomunikasi. Nah, tetapi kalau misalkan bandwidthnya itu kecil, sementara throughput yang lewat itu besar, itu akan terjadi bottleneck. Bottleneck itu adalah proses ketika eh, bentuk pengiriman sebuah informasi itu terhambat karena penyempitan. Jadi misalkan seperti ini ibarat tol ya, ini throughput ini adalah arus yang lewat, ini seperti mobil tadi baratnya. Nah, karena bottleneck seperti ini bandwidthnya mengecil begitu ya, sehingga di sini akan terjadi penumpukan. Dan di sini akan pengiriman menjadi lambat. Itu seperti itu. Nah, untuk modulasi itu sebenarnya ada tiga, karena komponen utama dalam sebuah sinyal itu adalah tiga, amplitudo, frekuensi, dan fase, seperti itu. Jadi digital modulation ini sebenarnya itu bukan bagian dari modulasi ya sebenarnya. Jadi amplitude, frekuensi, dan fase. Nah, modulasi itu ada di sini. Jadi masing-masing entah itu amplitude modulation, entah digital modulation ada di sini. Entah itu amplitude modulation, frekuensi modulation, ataupun fase modulation itu semua akan terkumpul dalam satu namanya digitalisasi begitu. Jadi ini ada yang perlu dikoreksi karena seharusnya itu PM ya, phase modulation. Jadi di sini baru ada digitalisasi gitu. Nah, ini yang frekuensi-frekuensi radio kalau teman-teman kenal FM, AM itu yaitu berarti amplitude modulation. Nah, kita sekarang menggambarkan ya. Jadi carrier ini adalah sinyal ya. Jadi sinyal informasi yang namanya kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik. Itu kan frekuensi tinggi sehingga bisa dilihat di sini berapa banyaknya frekuensi yang ada. Sebenarnya itu nggak bisa didefinisikan ya. Ini kan kita masih kelihatan celahnya ya. Tapi kalau secara real case itu nggak bisa dilihat. Dia hanya bentuknya naik turun yang tidak bisa dilihat seperti itu. Nah, sementara kalau yang sinyal dua gunung dan satu lembah ini itu merupakan sinyal informasi yang kita titipkan. Jadi ibaratnya ini adalah sinyal itu adalah orang, carrier ini adalah kudanya. Jadi ketika kita ingin dari satu orang pindah ke tempat lain, berarti kita numpang ke kuda. Nah, jika modulasinya itu bersifat amplitude modulation, maka tumpangan tadi sifatnya seperti ini. Jadi ini kita bisa tahu bahwa ketika dia di sisi receiver, ya, dia dilakukan demodulasi dengan menghilangkan sinyal carriernya, maka receiver akan tahu bahwa yang dikirim adalah sinyalnya seperti ini, gitu. Nah, kalau frequency modulation berarti semakin dia itu tinggi, begitu ya, di arah puncak, berarti frekuensinya semakin besar seperti ini sehingga dia ada ringgit-ringgit yang lebih besar di sini. Terus ketika dia ada di lembah, frekuensinya mengecil. Terus kalau naik puncak lagi frekuensinya jadi bertambah lagi. Nah, kalau fase itu sebenarnya dia itu perubahan fase. Jadi seharusnya ya ini fase ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa ini bukan eh, digital modulation. Jadi seharusnya kalau nilainya satu berarti begini. Misalkan ya dengan ukuran yang sama ya. Ini mohon maaf saya pakai kursor ya sehingga agak kesulitan. Ketika nilainya nol, ini kan perubahan fase, dia dari sini nggak sampai bawah. Nah, jadi berubah lagi, switching gitu. Ini nggak sampai bawah, gitu. Baik kita next lagi. Nah, signal to noise ratio itu adalah definisi bagaimana kita mendefinisikan sebuah gelombang sinyal itu dalam bentuk dB. Ya, caranya dalam bentuk dB teman-teman pasti sudah belajar fisika SMA tentang suara ya. Ini perkaliannya adalah daya, dayanya itu bisa sinyalnya atau P0-nya itu adalah noise-nya gitu. Nah, noise power terus signal power itu dikalkulasi dengan perkalian logaritmik. SNR yang tinggi menunjukkan sinyal yang jelas atau sedikit noise.
gitu. Nah, kalau teman-teman noise-nya besar ya, biasanya itu sinyalnya itu minus-minus. Karena semakin besar noise ya, semakin besar noise, maka dia nilainya akan mengarah ke minus. Semakin besar signal power, dia akan mengarah ke positif. Sehingga kalau misalkan nilainya itu 0 dB, itu sebenarnya apa yang keluar itu sama seperti apa yang kita terima. Tidak ada penguatan atau pelemahan karena ada unsur noise gitu. Nah, aplikasi atribut sinyal ini ada audio processing, ada frekuensi, amplitude, envelope. Nah, ini baru kita udah ke arah envelope itu ya. Dan communication system ada bandwidth, frekuensi sama modulation. Tadi udah belajar bandwidth itu adalah jalan tolnya, frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu periodik waktu. Kalau kita pakainya sekon berarti sekon ya. Itu sama seperti kalau teman-teman masih ingat rumusnya adalah F sama dengan 1/T. Sehingga kalau kita menggunakan sekon itu berarti dalam satu frekuensi ada ada satu frekuensi dalam sorry ya dalam satu sekon. Tentunya ini tidak melulu harus sekon ya, teman-teman bisa juga mendefinisikan sebagai milisekon atau mikrosekon. Konsep fundamental ada sampling, ada quantization, ada encoding. Sampling dan quantization, sinyal asli bersifat continuous. Jadi sinyal continuous itu sinyal yang berupa real number ya. Tadi yang teman-teman masih lihat grafik yang naik turun puncak lembah itu seperti itu adalah sinyal continuous. Kalau sinyal discrete itu dia langsung bisa digitalisasi. Jadi sinyal continuous tadi yang bentuknya puncak dan lembah tadi digitalisasi menjadi sinyal discrete yaitu dengan kode binary 0 dan 1. Untuk melakukan processing kita membutuhkan sinyal dalam bentuk digital ya. Karena untuk yang proses di komputer itu tidak bisa memproses sinyal analog. Sehingga harus dirubah menjadi digitalisasi biner 0 dan 1. Tru- True or false. Sampling rate digunakan untuk menentukan seberapa banyak sampel yang didapat dari sinyal dalam 1 detik. Quantization digunakan untuk mengatur seberapa detail hasil sampelnya dengan mengubah nilai continuous menjadi nilai discrete. Dan nilai discrete ini bisa dalam nilai 8 bit atau 16 bit pada umumnya. Nah, ini adalah sampling quantization ya. Ini contohnya. Jadi setelah sinyal telah dikuantisasi, maka perlu dilakukan encoding. Encoding itu jadi proses yang ada di komunikasi ya. Nah, encoding itu adalah proses yang sebenarnya terjadi sebelum melakukan modulasi. Modulasi itu perubahan dari yang semula digital menjadi analog. Jadi encoding itu dia menambahkan parity code. Semisal ya, semisal. Kalau di proses komputer itu kan kita kenalnya apa tadi? Biner ya. Semisal informasi yang dikirim adalah 10111001. Berapa bit ini? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ketika melalui proses encoding itu akan ada penambahan datanya. Jadi misalkan kita nambah 1101 gitu. Nah, ini adalah parity code. Jadi data yang memang sengaja ditumpangkan supaya tidak dapat dihack, tidak dapat di apa istilahnya, dapat dapat diubah dan diotak-atik oleh yang lain. Nanti di sisi Nanti di sisi receiver itu dia juga akan memiliki namanya decoder. Decoder itu untuk merubah yang semula tadi nilainya seperti itu dia tahu oh yang dikirim itu nilainya seperti ini gitu. Nah, untuk proses setelah encoding ya itu ada proses namanya modulasi. Itulah yang mengubah modulasi. Gampangnya adalah mengubah sinyal digital menjadi analog. Dan itulah sinyal analog itulah yang selanjutnya dikirim
dan diproses pada antena. Baik, next ya. Sampling rate dan duration. Data yang dapat dijadikan suatu array untuk sinyal processing bergantung pada sampling rate dan durasi. Sampling rate untuk seberapa banyak sinyal yang disampel dalam 1 detik, terus durasi seberapa lama kita ingin mengambil sinyalnya. Nah, ini contoh sampling rate adalah 10.000 berarti 10.000 atau 10 kilohertz. Durasinya 1 milisekund itu adalah waktunya. Jadi, jika seperti itu berarti 10.000 ya, sampling rate, jumlah sampel dalam array adalah 10 dalam waktu 1 ms. Dapat dari mana? Teman-teman kalau ingin lihat sampling rate itu kuncinya adalah di rumus tadi. F sama dengan 1/T. Yang mana F tadi nilainya 10.000 ya. 10.000 sama dengan 1/1 milisekund ya. 1 milisekund itu sama 1 kali 10⁻³ gitu ya. Nah, sehingga ketemunya adalah sampling yang dilakukan dengan perkalian ini ya, perkalian silang ya. 10.000 dikali 1/1000 berarti 10. Sampling yang dilakukan adalah 10 waktu dalam 1 sekon ya, bukan milisekon. Samplingnya itu sebenarnya 10 sampling dalam 1 sekon. Sudah ini bukan lagi milisekon. Gitu. Seberapa banyak sampling yang diperlukan? Nah, ini seharusnya ada sesuatu di sini. Nah, ini adalah Nicoise-Shannon teorema. Teorema dari Nicoise-Shannon. Kalau misalkan di dunia apa namanya, eh, kita mengenal beberapa ilmuwan ya, memang dia itu istilahnya hukum kekekalan seperti itu. Kita punya hukum kekekalan dari Newton ya, terus ada hukum kekekalan dari apa? Kalau dalam dunia telekomunikasi itu ada Nyquist-Shannon. Jadi Nyquist rate itu 2 kali F max ya. Sebenarnya ada lagi yang lebih rumit dari rumus ini, tapi tidak ditampilkan di sini karena memang pembahasan ini hanya sifatnya definitif ya, tidak terlalu mendetail. Kalau misalkan orang-orang elektro, baru dia sudah terlalu detail ke situ. Aliasing terjadi apabila sampling rate-nya terlalu rendah. Aliasing ini terjadi saat sinyal yang memiliki frekuensi tinggi diinterpretasikan menjadi sinyal yang frekuensinya lebih rendah karena sampling rate yang kurang. Nah, ini adalah contoh studi kasus ya. Hal pertama yang penting adalah bahwa suara hampir selalu atau pada dasarnya selalu merupakan campuran. Jadi teman-teman kalau tahu sifat gelombang itu sifatnya omnidirectional. Jadi dia itu bentuknya seperti sebuah titik pusat tengah bola dan menyebarnya itu ke arah ke seluruh lapisan bola. Itu sifatnya ya. Sehingga ketika teman-teman ada dalam satu ruangan di lantai 3, maka yang lantai 2 tepat di bawahnya teman-teman itu pasti juga juga bisa mendapatkan sinyal WiFi dari teman-teman yang ada di lantai 3 begitu. Nah, suara pun seperti itu. Jadi seandainya yang di ada di lantai 3 itu berteriak, pasti yang ada di lantai 2, di bawahnya kamar itu pas, itu pasti juga akan kedengeran. Tapi semua itu tergantung dari amplitude atau kuat sinyal yang dikeluarkan dari teman yang berteriak di lantai 3. Nah, sinyal noise reduction itu ada low pass filter, high pass filter, ada band pass filter, ada phase Fourier transform, ada discrete wavelet,
wavelet transform. Low pass filter, kita tahu tadi bahwa sinyal frekuensi tinggi, ya high frequency itu adalah sinyal carrier yang berwarna merah itu. Semakin besar getarannya, semakin besar frekuensinya, berarti semakin tinggi nilainya ya. Nah, untuk gelombang elektromagnetik itu adalah top tiernya, jadi paling tinggi, top one-nya. Di bawahnya itu adalah sinyal-sinyal informasi yang kita kirimkan. Nah, itu tadi seperti yang saya ulang tadi ya, carrier berarti pengangkut, dia sifatnya seperti kuda, sementara yang warna biru adalah kitanya yang numpang. Nah, untuk low pass filter berarti dia hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang rendah. Karena yang ditumpangkan kepada sinyal tinggi, maka kita hanya mengambil yang rendah saja. Yang rendah tadi kan yang biru. Seperti itu. Itu adalah low pass filter. Jadi yang dia lewatkan hanya yang biru. Inilah yang nantinya diterima oleh receiver. Jadi di proses receiver itu juga ada low pass filter. Tapi tidak semua menggunakan low pass filter. Nanti kenapa Pak? Ya nanti ada penjelasannya. High pass filter berarti dia hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, sinyal dengan frekuensi tinggi itu mengandung noise ya. Jadi zzz, nah itu seperti itu tuh berarti sinyal dengan frekuensi tinggi. Kalau sinyalnya itu lebih tinggi nilainya ya, atau tadi kalau teman-teman masih ingat teori gelombang tadi yang 10 log 10 power dari sinyal per power dari noise, jika noise-nya itu besar maka nilai nilai dB-nya akan menjadi minus. Sehingga yang keluar hanya semakin banyak noise-nya. Itu jika noise-nya yang menang. Tapi kalau sinyal frekuensinya kita yang menang, berarti suara kita akan terdengar dengan sangat jelas eh, di dalam proses yang ada di receiver atau penerima. Nah, band pass filter itu adalah di antara-antaranya. Jadi jika teman-teman tadi belajar tentang modulator, amplitude modulation, dan juga frequency modulation, berarti sinyal yang dilewatkan oleh band pass filter adalah sinyal yang antara tadi. Nah, ini adalah notch filter, atau saya kurang tahu bacanya ya. Disebut juga band stop filter, digunakan untuk menghilangkan suatu range frekuensi. Jadi yang dilewatkan ini malah yang di kanan dan kiri, kebalikan dari band pass filter. Kalau band pass filter itu yang dilewatkan seperti ini ya. Ini saya coba gambarkan. Jadi band pass filter itu yang dilewatkan begini. Ini band pass filter yang warna orange. Kalau yang stop band filter ya, itu yang warna biru. Tuh, next. Nah, ini ada fast Fourier transform digunakan untuk denoising atau menghilangkan noise data sinyal pada umumnya. Algoritma ini bekerja dengan memecah sinyal menjadi beberapa komponen. Nah, seperti ini adalah contoh dari fast Fourier transform. Ada discrete wavelet transform ya. Jadi dia itu memisahkan mana high frequency dan mana low frequency. Tentunya masing-masing itu ada yang dibutuhkan. Misalkan ada seseorang yang dia hanya butuh high frequency juga bisa. Untuk menghitung polanya ya. Terus kalau yang low frekuensi juga bisa seperti itu. Nah, implementasinya ada beberapa bidang audio yang sangat dikenal. Pengenalan suara, speech recognition adalah salah satunya. Untuk tugas klasifikasi, misalnya pencarian kata kunci jadi Hai Siri atau Oke Google begitu. Jadi dia itu akan mengubah sinyal informasi yang kita kirim sehingga dia akan memfilter yang sinyal-sinyal yang di luar itu. Dalam analisis musik, contohnya adalah klasifikasi genre. Dalam akustik, misalnya yaitu menganalisis migrasi burung menggunakan data sensor untuk melihat polanya dan sebagainya. Dan ini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi pada dasarnya kita termasuk riset saya yang sekarang itu IoT, tapi yang sebelum-sebelumnya itu juga ada sinyal 5G, sinyal 4G, dan kita juga bisa mengkombinasikan itu menggunakan AI. Jadi kita membuat algoritma baru bagaimana proses yang ada di receiver itu bisa mendekode sehingga sinyal yang kita terima itu sinyalnya bagus. Informasi yang dikirim oleh pengirim itu dapat diterima dengan jelas dan dapat kita prediksi dan dapat kita validasi begitu.
Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.